Hari Jumat dini hari menjadi momen mengerikan bagi rakyat Ukraina. Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar sepanjang perang, menghujani kota-kota Ukraina dengan 407 drone dan 45 rudal balistik dan jelajah. Sedikitnya 6 orang tewas dan 80 lainnya terluka. Sementara infrastruktur hancur dan listrik padam di beberapa kota. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa eskalasi ini tiba-tiba melonjak? Mari kita bahas selengkapnya. Pada Jumat dini hari, ledakan-ledakan besar mengguncang Kiev, Chernihiv, Lutsk, dan Ternopil. 3 dari korban tewas di Kiev adalah petugas penyelamat yang sedang menangani serangan awal dan menjadi korban serangan susulan. Di Chernihiv, 2 korban ditemukan di area industri yang hancur. Di Lutsk, seorang pria tewas dalam reruntuhan apartemen dan istrinya masih dalam pencarian. Sementara di Ternopil, fasilitas industri dan infrastruktur hancur, menyebabkan pemadaman listrik dan peringatan bahaya paparan zat beracun. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 407 drone kamikaze dan 45 rudal balistik dan jelajah. Ini kemungkinan menjadi serangan drone terbesar dalam satu waktu selama perang berlangsung sejak 2022. Rusia mengklaim bahwa target mereka adalah objek militer dan infrastruktur pendukungnya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Apartemen, sekolah, hingga kantor pemerintahan ikut hancur. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini sebagai pembalasan Rusia atas kehancuran pesawat-pesawat tempur mereka oleh drone Ukraina beberapa hari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyatakan bahwa Rusia kini menyerang warga sipil secara langsung, sebuah pelanggaran hukum perang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Putin diberi alasan oleh Ukraina untuk menyerang. Komentar ini menuai kontroversi karena dinilai menyudutkan Ukraina di tengah penderitaan rakyat sipil. Dengan 80 orang terluka dan puluhan bangunan hancur, situasi di beberapa kota kini mendekati kondisi darurat kemanusiaan. Zelensky mengatakan bahwa kemungkinan masih ada warga yang terjebak di bawah reruntuhan, terutama di gedung-gedung tua yang runtuh total. Beberapa wilayah juga mengalami pemadaman listrik dan paparan zat kimia berbahaya akibat kebakaran di pabrik-pabrik yang diserang. Serangan brutal ini muncul hanya beberapa hari setelah Ukraina menghancurkan 41 pesawat tempur dan strategis Rusia, serta meledakkan jembatan Crimea dari bawah laut. Banyak analis melihat ini sebagai tanda frustasi Moskow sekaligus upaya untuk menunjukkan kekuatan militer mereka di tengah tekanan global. Tapi, apakah ini akan membuat Rusia menang? Atau justru memperkuat simpati internasional terhadap Ukraina? Pertanyaan besar kini muncul. Apakah ini akan menjadi awal dari eskalasi baru yang lebih luas? Apakah NATO dan negara-negara barat akan bersikap lebih keras terhadap Moskow? Dan bagaimana dengan korban sipil yang terus berjatuhan? Ratusan drone, puluhan rudal, dan puluhan korban jiwa menjadi gambaran betapa perang ini belum mendekati akhirnya. Yang menjadi korban, seperti biasa, adalah warga sipil yang tak bersalah.